Assalamualaikum sahabat yang berbahagia dan sukses selalu. Bahasan kita kali ini adalah bagaimana memulai bisnis dan mengembangkannya. Ya, berbisnis ya, bukan berdagang. Karena berbeda seperti di video saya sebelumnya. Ketika kita mindsetnya sebagai pedagang, maka bisa jadi dari tahun ke tahun, bahkan puluhan tahun, ya seperti itu saja, tidak ada perubahan. Tapi ketika kita membangun bisnis, bisa jadi mengawalinya sama, tapi step by stepnya dan mimpinya berbeda. Nah, bagaimana sih memulai bisnis gitu? Bagaimana sih mulai usaha? Banyak sekali pertanyaan ini diajukan di beberapa kesempatan ke saya. Pak, bagaimana sih saya pengen jadi pebisnis, gimana mulainya gitu. Ini sering sekali pertanyaan begini. Nah sahabat semuanya, saya ingin mengatakan sebenarnya persoalan awal ketika berbicara ingin berbisnis, menjadi entrepreneur adalah mindsetnya. Mindsetnya harus dibenerin dulu gitu. Sering sekali orang mengatakan mulai bisnis itu saya nggak punya modal yang disebut uang. No gitu ya. Karena mulai bisnis bisa mulai dengan sekarang juga sesuai yang Anda mampu. Nah, di level awal ketika berbicara mulai bisnis ini adalah disebut dengan fondasi atau foundation. Semuanya penuh dengan ketidakberaturan, gitu ya. Semuanya penuh dengan ketidakberaturan. Goalnya ketika mulai usaha, ya, target awalnya adalah yang penting jualan, ada omset dan untung. Nah ini sekali lagi, goalnya adalah yang penting jualan, ada omsetnya dan untung. Di awal sekali dengan berbagai macam ketika kita ingin mempersiapkan sebuah bangunan tinggi, katakanlah 25 lantai begitu ya, bangunan yang cukup mewah, megah, maka bayangkan ketika seorang bangunan memulai dengan fondasinya. Tapi dia sudah jelas bahwa dia akan membangun sebuah perusahaan yang menjadi bangunan mewah 25 lantai. Sudah tergambar dengan jelas. Maka poin penting tahap awal adalah ketika Anda mulai usaha, pastikan bahwa Anda punya goal jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Inilah yang menjaga agar kita sesuai dengan tracknya. Inilah yang disebut bahwa kita sedang membangun perusahaan, sedang berbisnis, bukan sebatas berdagang. Walaupun di awalnya Anda belum punya SDM, Anda juga tidak punya sistem, Anda juga tidak punya SOP, Anda juga tidak punya lain-lainnya, bahkan legal pun nggak punya gitu. Semuanya di awal penuh dengan ketidakberaturan. No problem, nggak masalah, nggak usah terlalu risau. Mulai saja sesuai yang Anda mampu, sesuai yang Anda bisa. Tapi ingat, semuanya Anda sudah persiapkan menuju 25 lantai bangunan yang persis bisa dengan mudah Anda bayangkan akan Anda bawa kemana perusahaan atau bisnis ini. Nah sahabat, di level awal ini, poin penting yang harus menjadi penekanan adalah lebih pada sebuah personality Anda, kepribadian Anda. Di awal ini yang perlu disiapkan adalah mental yang kuat, mental baja, mental pemenang. Karena bisa jadi Anda bisa sukses di level ini, bisa jualan, ada omsetnya, ada untungnya, tapi ketika tidak dipersiapkan dengan bagus, stuck hanya di level awal ini saja, hanya di fondasi saja, tidak bisa naik level berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sampai ke 5 periode ya, tentang bagaimana mulai bisnis dan mengembangkannya step by step. Di video awal ini saya berbicara di step awal, yaitu
mulai dari fondasi, mulai dengan penuh ketidakberaturan. Persoalan terpenting adalah mental kita kuatkan menuju ke arah yang kita inginkan. Nah, sahabat semuanya, dalam level 1 ini ya, Anda sebisa mungkin tahu persis dan dicatat, dibukukan berapa omset hariannya gitu ya, berapa omset pekanannya, dan berapa omset bulanannya. Ya is okay, walaupun omsetnya 1 bulan baru 2 juta misalnya, atau hanya 5 juta, profit per bulan misalnya baru 200.000 atau 500.000 atau 1 juta, is okay, no problem. Yang penting semua Anda catat, bukukan berapa omsetnya, berapa untungnya. Dan saya kira tidak perlu Anda menjadi seorang accounting untuk melakukan ini. Sesuai yang Anda bisa saja. Catat yang penting. Berapa omset hari ini? Berapa untungnya? Untung saya yakin kita semua paham. Berapa Anda beli barangnya, berapa Anda jual, selisihnya itulah profit bruto. Setelah itu, dari sini Anda catat juga semua biaya yang Anda keluarkan. Sekali lagi ini penting, catat semua biaya yang Anda keluarkan. Contoh, 1 hari Anda menjual 100.000, berhasil menjual 100.000. Sehingga 1 pekan Anda menjual 700.000. Sehingga 1 bulan Anda berhasil menjual senilai 3 juta. Nah, dalam 1 bulan tersebut, Anda omset 3 juta. Setelah itu potong HPP. Ternyata harga pokoknya adalah 2 juta. Maka untung bersih Anda 1 juta. Nah, dalam untung bersih, untung kotor Anda 1 juta. Nah, dalam untung kotor ini ada biaya-biaya, Anda catat. Ya, misalnya nih, biaya transport sekian, biaya packing sekian, biaya kirim sekian. Total semuanya 500.000. Ternyata untung Anda 500.000 rupiah. Wah, ini belum ada gaji untuk saya. Oke, it's okay. Sementara bisa jadi profit Anda itulah gaji Anda. Nah, kenapa? Ini penting sekali buat pemula. Sehingga Anda tahu nanti bulan keduanya omsetnya berapa, naik atau tidak, dan profitnya berapa, naik atau tidak gitu. Dari sanalah nanti menuju ke pondasi yang kuat. Sampai saatnya nanti, sehingga kalau Anda tahu persis berapa untung Anda bisa tahu menggunakan uang itu untuk apa. Sehingga Anda benar-benar menghemat, jangan sampai bukan hanya untungnya dimakan, bisa jadi modalnya pun dimakan. Ini persoalan utama para pedagang yang dia awalnya bisa berhasil, tapi di level 2 nggak berhasil. Karena apa? Tidak dibukukan, tidak dicatat. Tiap hari pegang uang seakan-akan uangnya sendiri, padahal di sana ada uang HPP, ada uang biaya yang bisa jadi itu dikonsumsi. Bukan hanya dimakan, tapi bisa untuk gaya hidup dan untuk pola hidup. Nah, inilah pentingnya di level awal para sahabat. Karena ingat bahwa risetnya beberapa tahun yang lalu, setelah 2 tahun 50% pengusaha, pelaku usaha gagal. Dan sekarang ternyata lebih hebat lagi. Ada riset yang mengatakan dalam 2 tahun pertama 90% gagal. Nah, salah satunya adalah persoalan di pondasi di awal ini yang tidak dipersiapkan dengan baik. Oke, kira-kira ini di start awal tentang bagaimana mulai usaha dan mengembangkannya. Catatan poin penting saya adalah ada pada mental Anda. Siapkan Anda memiliki mental pebisnis, mental entrepreneur, mental pemenang, mental pejuang, karena ke depan akan banyak sekali tantangan menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang pengusaha. Sehingga pada level awal ini semuanya penuh tidak keberaturan. Anda juga nggak usah terlalu pikirkan dulu legalnya. Yang penting ada omset dulu, baru step-step berikutnya nanti kita akan persiapkan lebih lanjut dan saya akan ceritakan di kesempatan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Semangat pagi.